Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jamila Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Biologi. Di video kali ini saya akan menyampaikan resumen materi dari PBAK Universitas hari pertama dan hari kedua. Jadi, mari simak videonya. Jadi, materi pertama yang akan saya resum adalah materi dari Wakil Rektor Prof. Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau mengatakan mahasiswa itu sendiri calon pemimpin masa depan. Pertama, pemimpin besar, bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya, karena itu melaksanakan tanggung jawab tertulis apapun. Yang kedua, sejatinya bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Itu temukan jati diri Anda, mau jadi apa ke depannya, saat inilah ditentukan. Mau jadi orang biasa saja atau orang yang berpengaruh buat orang lain. Karena itu belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain dan membesarkan prestasi-prestasi, bukan orang-orang membaca alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik nasional maupun internasional, kedepankan kesantunan dan akhlakul karimah, karena visi misi kampus kita semuanya harus yang terbaik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam, bereputasi internasional yang sangat berprestasi. Yang kedua, menghasilkan teknologi seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Itu tentu sekarang ini di UIN Malang, tempat kalian yang akan belajar seputar internasional, kemudian memiliki akhlakul karimah yang baik. Malang berbeda dari perguruan tinggi Islam lainnya. Di Malang ada ma'had yang bernama Ma'had Al-Jami'ah, itu wajib 1 tahun. Kemudian ada Ma'had Ali sampai lulus. Di UIN juga ada pembelajaran bahasa yang wajib, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun. Juga bersamaan dengan pembelajaran ma'had. Dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi kita, mencetak lulusan yang ulul albab, yaitu yang memenuhi kriteria pertama, mempunyai profesional, ini bisa didapat di Fakultas Keluhuran Akhlak, bisa didapat dari Al-Jami'ah maupun Ma'had Al yang lainnya. Kalau kita perlu saya sampaikan, profil lulusan Ali sekarang ini sudah angkatan ketiga, tidak banyak, 40 dari 3.500 yang lulus dari Ma'had mengikuti diterima 40, kemudian dari matematika. Angkatan sudah mempunyai karya yang luar biasa. Mereka angkatan pertama sudah punya karya syariah Fathul Qorib yang dilengkapi dengan ayat-ayat dan hadis. Kemudian yang kedua adalah judulnya Arba'ah, ini karya dari angkatan yang kedua, luar biasa. Masih mahasiswa dengan keseriusannya, dengan bimbingan dari para pengajar di Ma'had Ali, itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Tentu saja kini kita menjadi kebanggaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena masih dalam keadaan pandemi, nanti mahasiswa baru akan mendapatkan pembelajaran dari YouTube dulu. Kalau belajar tatap muka masih belum tahu dan masih sulit untuk direalisasikan jika dengan online, karena sudah mempunyai pembelajaran melalui YouTube, kemudian ada online test. Nanti semuanya harus punya tumpal atau tolakan gimana tesnya di pusat bahasa nanti setelah pembelajaran bahasa asing selama 1 tahun. Ini tadi yang perlu saya sampaikan tentang prestasi-prestasi yang membanggakan. Selanjutnya ada tentang sarana-prasarana selain Ma'had. Pusat bahasa kita juga sedang mengembangkan kampus 3. Kampus 3 ini tempatnya mahasiswa fakultas kedokteran, sementara ke depan akan ada fakultas teknik. Di sana juga sudah dibangun rumah sakit bertahap. Bagi calon dokter yang ingin atau punya minat untuk menghafal Al-Quran, maka di sana disiapkan tempat. Nah, kalau ada, nanti bisa lihat-lihat ke kampus 3 di Kota Batu. View-nya juga bagus di sana. Dan fasilitas juga lengkap. Maka mahasiswa punya kewajibannya adalah membayar ma'had dan membayar bidang administrasi umum dan sarana-prasarana perencanaan dan keuangan, kewajiban pembiayaan sesuai grid yang berdasarkan keputusan Menteri Agama. Kenapa harus bayar? Berapa besaran yang harus dibayar? Misalnya, semester 1 mendapatkan 6,7, maka nanti semester 2 bisa mengajukan turunan UKT atau banding UKP menjadi 6,5. Dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah, kemudian untuk apa bayar mahal itu? Yaitu untuk biaya proses taklim, sekalipun pandemi sekarang, semester ini masuk secara daring. Kertas pembelajaran taklim berjalan sebagaimana biasa. Jadi taklim dan taklimul Quran
kemudian taklimul akbar atau kajian-kajian kitab, bukan sekedar mengkaji, bukan, tetapi semua itu ada kelulusannya, sehingga nanti menjadi prasyarat mengambil mata kuliah keislaman di fakultas masing-masing. Karena itu nggak boleh sembarangan. Semua nanti seperti juga dalam satu kelas. Kalau satu kelas jumlahnya 40, maka di pusat bangsa sama baik dari maupun tatap muka secara langsung, sama prosesnya hanya di rumah masing-masing, karena itu membutuhkan guru muslim-muslimah yang membimbing kita. Terdapat indikator-indikator yang menjadi penentu besaran UKT, tergantung indeks mutu pendidikan atau akreditas institut tadi. Di awal sudah dikatakan akreditas A dua kalinya universitas, maka semakin bagus indeks mutu universitas, maka akan semakin tinggi nilai atau biaya. Kemudian tergantung, apalagi yang kedua, indeks mutu profesi di sama-sama UIN prodi berbeda. Kenapa? Ada yang akreditas B, ada yang akreditas A. Tentu yang akreditasi akan membutuhkan biaya lebih dan akan lebih mahal, atau artinya akan lebih tinggi, tergantung indeks pengelolaan keuangan. PTN lain jadi berbeda dengan terbiasa untuk kalangan. Materi 2 yang akan saya resum adalah materi yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara manusia dengan bukan mahasiswa. Beda dengan mahasiswa atau bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif. Bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Saya kemarin sudah konfirmasi kepada Bapak atau Saudara melalui virtual kemarin. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu Wali agar anak-anaknya berperilaku positif dengan bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, seperti mewujudkan seperti berpakaian yang islami. Tetapi jangan rambut gondrong. Mahasiswa baru di UIN Malang ini jangan menggunakan rambut panjang atau berwarna, jadi segera dipotong. Seumpama PB akan dilakukan secara offline, tatap muka, semua mahasiswa akan saya sarankan untuk gundul dengan laki-laki supaya kelihatan rapi dan siap belajar sesuai perilaku mahasiswa khas UIN Malang. Materi ketiga yang akan saya sampaikan yaitu materi tentang kegiatan kemahasiswaan DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim. Di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Dijelaskan bahwasannya Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga mengkoordinasikan dan pelaksanaan instruksi kegiatan siswa di tingkat universitas. Dan berikut tugas-tugas DEMA. Jadi di DEMA ini ada divisi-divisi. Saya akan menjelaskan beberapa divisi saja. Yang pertama menyebutnya itu Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Kementerian Sosial ini pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Kita tahu bahwa sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar satu sisi, kita harus memperkuat dari segala sisi jika kita menjadi pribadi yang bertasbih. Berikutnya ada Kementerian Agama. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi dengan kampus yang ada integrasi keilmuan. Di situ integrasi keilmuan antara sains dan agama itu akan ketemu. Gimana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menjadi jargon mahasiswa UIN Malang yaitu mahasiswa ulul albab. Berikutnya Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tentu kita program kerja yang dirancang oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu pengembangan kita terus memberikan support kepada teman-teman yang tergabung di kabinet kita Sakti, yaitu periode 2021. Yang kedua yaitu SEMA UIN. SEMA UIN ini yang seperti sudah dijelaskan tadi namanya itu nomor 4961. Kelebihan di situ atau dua lembaga, jelaskan organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinir UKM-UKM seperti itu, yang bukan termasuk SEMA ini, bukan pelaku teknis dan teknologi teman-teman. Wilayah seperti itu kita awal-awal pengurusan merumuskan terkait perundang-undangan. SEMA merumuskan terhadap peraturan-peraturan organisasi yang ada di UUD dan nanti akan menghasilkan
peraturan-peraturan yang adil. Persyaratan yang harus dipenuhi bila ingin bergabung di organisasi ini yaitu terkait IPK. Seluruh mahasiswa ketika ingin bergabung terhadap struktur kepengurusan minimal IPK-nya adalah 3. Kenapa? Karena ketika mengambil IPK di bawah 3 tersebut yang ingin dititik beratkan, seharusnya teman-teman dengan asumsi masih harus menyelesaikan tentang dunia perkuliahan. Demikian terjadi ketika bergabung dalam organisasi intra agar teman-teman bisa melakukan check and balance antara organisasi dan terkait dunia akademik atau perkuliahan. Tadi selanjutnya yang akan saya resume yaitu terkait UKM. Di Win Malang ini ada 15 UKM, yaitu Menwa, Pramuka, KRSPMI, PSMGGB atau Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, Seni Religius, Teater Komedi Kontemporer, Mapala, Mapala Tursina, Junior atau Unit Olahraga, Kokma PB atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, Komus, Taekwondo, Jebret Club yaitu Fotografi, Simfoni FM, LKP2M, dan UAPM Inovasi. Sekian. Materi terakhir yang akan saya resume yaitu dari seminar kebangsaan. Pemateri mengatakan bahwa sampai detik ini Amerika, Cina yang tidak memproduksi vaksin demikian banyaknya itu, mereka hanya bisa memproduksi vaksin, dan produksi vaksin mengapa? Materi terakhir yang akan saya resume yaitu materi tentang seminar kebangsaan. Pemateri mengatakan bahwa jika disiplinnya bagus, vaksinasi terus lancar, maka akan diturunkan level problemnya. Ibu-ibu sekalian, sampai detik ini tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menemukan obat untuk COVID-19. Belum ada sampai detik ini, walaupun Amerika dan Cina yang sudah memproduksi vaksin sebanyak itu. Beliau mengatakan bahwa orang Indonesia itu terkenal disiplin, tapi enggak terlalu disiplin begitu. Disiplinnya baru beliau temukan tadi 270 orang kepala sekolah se-Malang Raya. Ada program beasiswa untuk siswa-siswi SD, SMP, dan SMK se-Malang Raya. Kesolehan sosial percuma kalau zakatnya kurang, percuma ada posnya lazim kalau Anda tidak empati terhadap persoalan sosial dan sekitarnya. Kampus UIN Malang haram hukumnya menjadi kalau ada ketidakadilan di sekitar kampus. Gender ini diturunkan, jalan mengingatkan kepada wakil rakyat seperti saya ini mengingatkan bahwa ada yang salah dalam pola negara itu harus kita cari utama dari mahasiswa UIN Malang. Pemateri selanjutnya itu dari Haji Basri Zain MA PhD. Beliau mengatakan Islam secara sosiologis, karena Islam itu agama. Islam tidak punya apa-apa kalau tidak ada pemeluknya. Tidak ada teks dengan hati, tidak ada orang yang menerjemahkan teks itu, pemeluk agama. Lalu orang kelompok tertentu itu dengan nilai selamat. Kalau itu mah, ini saya sebutkan beberapa. Kalau harus pesannya tujuan seni Islam Syiah, Islam, tapi ternyata kelompok-kelompok yang kering itu juga mengakui kalau ada Islam. Kalau mereka tidak mengakui adanya, pelan-pelan ya nggak usah pakai Syiah Islam saja, nggak perlu saya Muslim Sunni, saya itu Muslim yang mereka secara tidak sadar terjebak dengan itu. Beliau mengatakan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan sebut namanya sosiologi, kelilingnya secara sosiologis Islam dalam kurung Islam liberal, sekuler, pragmatisme. Ini di sini kategorisasi lama lagi, sudah ada jadwal tapi saya tulis nih. Ya. Secara sosiologi saja Anda lihat ada yang marah, dia akan berarti dia racikan teroris. Kalau melegitimasi membunuh seseorang, ada juga musola itu kalau ada orang sholat harus, bukan bagian dari itu. Kita melihat Islam yang berhubungan dengan kekerasan, ada Islam Nusantara. Nusantara itu iya, jangan seperti itu. Islam Nusantara itu adalah Islam yang tidak menanggalkan tradisi-tradisi Nusantara. Tidak jadi Islam yang masih lekat dengan tradisi Nusantara, pakai sarung. Ya kalau ada orang meninggal ya dikasih makanan wajib gitu. Ya itulah yang dimaksudkan Islam Nusantara. Jadi yang penting Islam. Sekian dari saya, mohon maaf banyak sekali kata-kata yang belibet, yang tidak nyambung, yang salah-salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mau melihat video saya kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi sampai ketemu
di video saya selanjutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.